Halo Sobat Pocket Malam, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat-sehat saja ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang sebuah hubungan terlarang dari pria dan wanita yang ternyata mereka berdua ini udah sama-sama punya pasangan. Mereka juga udah menikah tapi malah menjalin hubungan terlarang di balik pernikahan mereka. Gak usah lama-lama gue ngebacotnya, sediain aja udut sama kopinya biar enjoy mendengarkan alur film tersebut. Langsung saja intro. Di awal film kita diperlihatkan Ricky dan Anika. Mereka menjalin hubungan padahal dia udah sama-sama menikah. Bukannya bersyukur tapi mereka masih saja kurang. Padahal si Ricky udah punya anak, bukan satu, melainkan dua anak yang lucu dan menggemaskan. Di kesehariannya Ricky ini bekerja sebagai sales properti. Seperti di hari ini Ricky sedang bertemu dengan salah satu kliennya. Sedangkan Anika bekerja sebagai detektif swasta, mengerjakan kasus dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Seperti halnya saat ini Anika sedang mengerjakan kasus ayah angkatnya yang bernama Ulif yang meminta Anika untuk mengintai Brista, yaitu istrinya Ulif. Anika pun langsung bergerak cepat melakukan pengintaian. Brista, tante-tante yang sangat semangat dalam menjalani hidup. Anika pun secepat kilat bergerak mengikuti dan mengintai gerak-geriknya Brista. Namun di saat Anika sedang serius mengintai, tiba-tiba dia bertemu dengan Ricky. Lah ya udah, sama Ricky Anika pun langsung diajaknya ke salah satu apartemen yang ia jual. Ricky berpura-pura jadi sales, menawarkan apartemen ini kepada Anika, yang padahal kita mah udah sama-sama tahu yang Ricky inginkan hanyalah goyangannya Anika. Setelah selesai bercocok tanam, mereka pun sama-sama kembali melanjutkan aktivitas. Anika pun membuat laporan investigasi hari ini apa saja yang ia temukan tentang berita tadi. Sehari-hari Anika lebih memilih tidur di toko temannya, yaitu Jeff. Perempuan ini pacarnya Jeff. Singkat cerita, Nika pun langsung melaporkan apa yang ia temukan kepada Ulif. Di sini si Anika meminta Ulif untuk tidak mematai-matai istrinya sendiri. Kenapa nggak langsung bilang aja sih ke istrinya gitu, maksudnya Anika. Tapi apa yang ada di pikirannya Ulif, dia malah lebih memilih membayar jasanya Anika. Sedangkan Ricky mengawali harinya dengan berolahraga, melatih otot supaya sehat dan bugar. Dan inilah teman-temannya kerja si Ricky, teman-teman kerja yang sangat suportif dan baik hati. Di sisi lain Anika sedang berbelanja pakaian dan lanjut membeli kebutuhan pokok di supermarket. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan Ricky. Seakan-akan Ricky ini selalu saja bertemu dengannya. Ricky pun langsung mendekap erat Anika dan mengajaknya bercocok tanam. Ricky memberikan alamat kepada Anika. Anika pun langsung berburu-buru pergi ke sana dan langsung deh mereka melakukan adegan bercocok tanam. Hari-hari berlalu, Anika dan Ricky semakin akrab. Mereka selalu mengirim pesan, tentunya pesan-pesan mesra. Hari-hari selanjutnya Anika kembali melakukan tugasnya mengintai Brista. Kali ini di sebuah salon. Anika harus berpura-pura lagi melakukan perawatan untuk mengintai gerak-geriknya Brista. Anika juga membeli mobil baru supaya ia semakin luas mendapatkan informasi dari Brista. Setelah dapat mobil, ia pun mengintai Brista yang lagi berlibur di sebuah perdesaan. Di sini dia mengajak temannya yaitu si Jeff. Mereka pun mengendap-endap melewati hutan yang di sana Brista lagi bermalam di sebuah gubuk tua. Namun tiba-tiba Anika pun terjatuh. Kakinya keseleo. Akhirnya Anika pun tertangkap basah sama Brista. Kalau udah begini, Anika pun jujur kepada Brista apa yang ia lagi kerjakan. Dia memberitahu kalau Anika ini dibayar sama Ulif
untuk mematai-matai Brista. Brista pun cuma bisa tersenyum. Saat jalan pulang, Anika nggak sengaja bertemu dengan mantannya yang bekerja sebagai polisi. Di sini mantannya mencoba mengajak Anika balikan, tapi Anika malah mengusir mantannya. Hari-hari berlalu, Ricky kembali mengirim alamat kepada Anika untuk arena bermain mereka. Sebuah villa mewah di pegunungan menjadi arena bermain mereka. Ini salah satu rumah yang Ricky jual. Ricky ini berpura-pura kalau ini rumahnya. Mereka hanya berfantasi seakan-akan semua ini tuh kenyataan. Rumah hubungan mereka berdua pun menutupi malam ini dengan berenang bersama. Singkat cerita, Anika pun menceritakan apa yang ia temukan bersama Brista kemarin, bahwa Brista nggak selingkuh, tapi si Ulif malah bersedih. Ulif mengungkapkan kalau istrinya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Istrinya berubah, hubungan mereka udah tidak hangat. Itulah mengapa Ulif yakin bahwa Brista ada sesuatu di belakangnya. Hubungan mereka memang penuh kejutan. Seperti di hari ini, Ricky tiba-tiba datang dan mengajak Anika untuk keluar kota. Awalnya Anika menolak, tapi Anika juga sebenarnya senang. Mereka pun berangkat menggunakan pesawat. Mereka pun tiba dan menginap di sebuah kamar hotel. Ricky pun melakukan pekerjaannya, sedangkan Anika jalan-jalan menikmati keindahan kota ini. Setelah semua beres, baru deh mereka bercocok tanam. Mereka awali dengan kencan bersama, makan malam namun romantis. Hari-hari berlalu di kota ini, rasanya seperti bulan madu. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat romantis dan sangat mesra. Sampai akhirnya mereka pun harus kembali pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, Anika selalu menatap Ricky dengan penuh sayang. Sepertinya Nika udah baper. Namun tiba-tiba Ricky meminta Anita untuk turun di tengah jalan. Ricky menurunkan Anika gitu saja. Anika pun kesel. Ricky menurunkan dia begitu saja. Ternyata Ricky ini harus menemui kliennya. Ada seseorang tante-tante yang mau menjual apartemen. Ya, nama pekerjaan Ricky pun datang. Ricky pun survei apartemen ini. Di saat melihat tante ini, Ricky mulai menggoda untuk mengajaknya tante ini bercocok tanam. Untung tante ini nggak mau mengiyakan ajakannya Ricky. Di sisi lain, Anika ini benar-benar jatuh cinta sama Ricky. Anika pun menceritakan apa yang ia udah lakukan kepada Ricky. Temennya sempat kaget mendengar apa yang udah terjadi antara Anika dan juga Ricky. Saat lagi asik bercerita, datanglah seorang perempuan. Perempuan yang cantik banget. Perempuan itu bernama Lota, yang ternyata dia adalah istrinya Ricky. Jadi Lota ini berniat menyewa jasanya Anika untuk mematai-matai Ricky. Karena Lota yakin bahwa Ricky berselingkuh. Anika pun langsung kaget karena Ricky berselingkuh dengan dirinya. Anika tetap berusaha profesional. Dia menerima tawarnya Lota untuk mematai-matai Ricky. Di sisi lain, Ricky ternyata bercocok tanam bukan sama Anika doang. Banyak korbannya. Dia melakukan ini semua cuma demi kesenangan semata. Sampailah di si Lota datang ke kantornya si Ricky. Nggak pakai basa-basi, Lota langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Ricky. Udah ketangkap basah, tapi Ricky masih saja mengelak. Lota pun melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan cincin pernikahannya. Anika yang datang saat lagi bersama kliennya, Anika marah-marah dan kecewa kepada Ricky. Ya walaupun sih mereka juga berselingkuh, tapi Anika nggak nyangka kalau Ricky bercocok tanam sama berbagai spesies lainnya. Setelah marah-marah, mereka berdua malah bercocok tanam lagi. Ricky datang lagi ke tempat Anika dan langsung mengeksekusi di depan mesin cuci. Akhirnya karena udah ketangkap basah, Ricky pun pulang ke rumah dan kembali kepada keluarganya. Ricky pun lebih banyak merenung dan memikirkan apa yang terjadi pada hidupnya. Ricky pun mengajak Anika berbicara.
Di sini Ricky menjelaskan siapa saja yang ia ajak untuk mencangkul bersama-sama. Menariknya dari semua nama-nama ini nggak ada satupun nama Anika. Menurut Ricky, Anika ini spesial. Singkat cerita, Nika pun kembali pulang ke rumahnya. Anika ini udah punya anak, dia juga udah punya suami. Tapi ya begitu, bukannya berhenti, Anika dan Ricky malah terlibat di sebuah hubungan yang sangat mengenakan mereka. Setiap hari mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling bercocok tanam. Padahal mereka udah sama-sama tahu kalau Ricky udah nikah, Anika udah nikah, tapi masih saja tetap tabrak-tabrak masuk. Sampailah di suatu hari Anika menangkap basah Ricky habis bercocok tanam dengan teman kantornya, yaitu si Gemes, yang kali ini menjadi arena bermainnya Ricky. Anika merasa sakit hati, tapi di sisi lain si Anika berharap Ricky cuma buat dia semata. Ricky mengelak atas tuduhannya. Ricky bilang kalau dia sama si Gemes lagi ngebahas pekerjaan. Akhirnya di sini Anika sadar kalau mereka harus berhenti. Nggak pakai banyak ngomong, Anika pun pergi pamit meninggalkan Ricky. Tanpa penyesalan, Ricky malah berjoget. Film ini pun berakhir dengan masing-masing menjalankan hidupnya kembali dengan normal, kembali mengurusi anak-anaknya, dan Anika pun akhirnya berpisah dengan suaminya. Suaminya sampai datang ke Anika dengan wajah melas. Ia pun melepaskan cincin pernikahan mereka dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja lu film yang gue ceritain ke lu. Apabila ada kata-kata terbata-bata atau salah, gue hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahannya. Enjoy dengan videonya. Next video.